Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya akan record dulu. Recording in progress. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kita akan melanjutkan materi kita untuk pembelajaran Kotlin. Kemarin kita sudah belajar mengenai variabel dan tipe data yang ada di Kotlin. Ada yang tahu perbedaan val dan var? Bedanya apa? Val dan var itu? Sifat immutable-nya, Pak. Sifat mutable-nya. Yang bersifat mutable apa? Yang apa? Var, yang konstan itu var, Pak, kalau nggak salah. Iya ya, betul ya. Kalau mutable artinya apa? Mutable berubah, Pak. Oh, dapat berubah. Nah, kalau immutable kebalik-balik ya, Mas Nicholas. Iya. Ya, sebenarnya betul yang dikatakan Mas Nicholas bahwa var itu bersifat mutable itu dapat berubah. Datanya dapat berubah-ubah. Kalau val itu datanya bersifat immutable atau tidak dapat berubah. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar mengenai control flow statement. Jadi penanganan percabangan dan juga perulangan. Untuk percabangan kita bisa menggunakan if statement dan juga when statement. Untuk perulangan kita bisa menggunakan for, while, dan do while. Jadi di Kotlin ini tidak ada switch case. Kalau mungkin di bahasa pemrograman lain seperti Java atau PHP itu ada switch case. Kalau di Kotlin tidak ada, gantinya kita menggunakan when statement. Ya, kita bisa menggunakan when statement. Untuk operator, saya yakin sudah paham semua ya. Ini operator equal itu dinyatakan sama dengan seperti ini. Jadi mungkin bisa dibudakan kalau sama dengan ini, sama dengan seperti ini, itu berarti kita memberikan nilai kepada variabel misalkan X sama dengan 5, berarti ini artinya nilai variabel X ini akan berisi nilai 5. Tapi kalau misalkan X sama dengan seperti ini, 5, berarti kita membandingkan nilai yang ada di X. Misalkan di sini nilai X adalah 5, terus di sini saya bandingkan X dengan 5, maka nanti ini keluarannya adalah true. Karena benar ya, X nilainya 5 itu benar, maka munculnya true. Untuk operator perbandingan ini biasanya digunakan untuk percabangan, digunakan untuk if else dan when, dan juga untuk perulangan. Jadi operator perbandingan nanti nilainya biasanya hanya ada 2, yaitu true or false. Ya, seperti ini ada
tidak sama dengan, ada kurang dari, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari, ada lebih dari sama dengan. Yang perlu diperhatikan dalam menuliskan operator perbandingan, misalkan kurang dari sama dengan, nanti sama dengannya itu ditulis di belakang. Contohnya seperti ini. Ya, jadi jangan menulis sama dengan dulu, baru lebih dari. Itu jangan ya. Jadi tulis lebih dari dulu, baru sama dengan. Seperti itu. Oke, seperti itu. Ini perbandingan. Saya yakin sudah paham karena sejak SD kita sudah diajari. Oke, lanjut. Kalau yang ini adalah flowchart penggunaan if statement. Di sini kita lihat dalam if statement itu nanti ada inputan, kemudian nanti masuk ke kondisi. Jika kondisinya itu benar, maka akan dilanjutkan, akan dieksekusi kodenya, tapi jika salah, maka akan langsung selesai. Nah, ini contoh flowchart-nya. Jadi kita bandingkan kondisinya apakah true atau false. Kalau true dia akan mengeksekusi perintah, kalau false maka perintahnya tidak dieksekusi. Oke, mungkin langsung kita lihat contohnya ya. Oke, kalau kita lihat di sini kita punya fungsi main, kita punya x, variabel x itu var artinya mutable, x-nya isinya 10. Kemudian di sini kita buat percabangan jika x kurang dari 10, 30 print hello, jika tidak, jika x kurang dari 30 maka the end. Kira-kira nanti outputnya apa ini? Outputnya apa kira-kira kalau program ini dijalankan? Harusnya yang keluar apa? Ini ya. Yang keluar harusnya ini. Hello, I am if statement running low. Karena memang, harusnya yang keluar adalah the end ya. Karena X-nya kan kurang dari 30. Ini salah. Jadi harusnya yang muncul adalah the end ini. Kita lihat ya the end. Karena memang di sini kita lihat X-nya 10, terus jika X kurang lebih dari 30, yang di print ini hello. Kalau kurang berarti the end. Seperti itu. Di sini kita bisa menambahkan kurung kurawal, bisa tidak menambahkan kurung kurawal. Tapi kalau menurut saya biar lebih memudahkan kita berikan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kalau seperti ini nanti membingungkan. Oke, seperti ini. Oke, kalau yang ini kira-kira keluarnya apa? Outputnya apa kira-kira? Yang hello, Pak. Yang hello. Ya, benar. Yang hello karena X-nya 50. 50 kan kalau X-nya 50 berarti nilainya ini adalah true. Ya, true. Karena dia true, maka ini dieksekusi. Nah, tapi karena di sini di end ini dia tidak dia independen, maka di end ini juga tetap ikut dicetak. Ini kalau di running, ya di end-nya juga ikut tercetak seperti itu. Itu if else ya. Ini masih mudah karena if else-nya cuma baru kondisi yang sederhana, hanya ada
satu kondisi ya. Jika X lebih besar daripada 30, maka outputnya apa? Nah, sekarang kita masuk ke if-else statement. Kalau ini kondisinya sudah tambah kompleks. Ya, kalau yang tadi, yang di N-nya tetap dicetak karena di N ini independen, tidak masuk blok kode manapun. Nah, kalau yang ini, sekarang kalau misalkan saya jalankan programnya, maka yang dicetak hanya yang ini saja, yang hello berwarna hijau saja. Sorry, salah terus. Harusnya keluarannya yang mana? Yang hijau atau yang ungu? Yang ungu, Pak. Ya, betul. Harusnya yang ungu. Kenapa yang ungu? Karena nilai kurang dari 30. Ya, karena nih nilainya false ya. Kalau false, dia yang dieksekusi yang else. Yang ini yang dieksekusi. Kalau true, nanti yang dieksekusi yang hijau. Ya, seperti itu. Ya, kita bisa gunakan if else lagi. Ya, ini betul ya jawabannya. Yang hijau, yang ungu. Tapi ya sama, tulisannya sama. Hello, I am else statement. Hello, I am else statement. Ya, betul. Nah, sekarang kita bisa gunakan percabangan yang lebih kompleks. Ada if else, if statement. Nah, ini kalau misalkan kondisinya itu lebih dari 2, misalkan tadi kan kita punya 2 kondisi ya. Hello, I am if statement. Hello, I am else statement. Kalau sekarang kita punya 4 kondisi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya, 4 kondisi. Nah, kita bisa menggunakan else if. Jadi else if tulisannya seperti ini dipisah ya, dikasih spasi. Karena Kotlin ini bersifat case sensitif, jadi dalam menuliskan keyword harus benar. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau dilihat dari nilai variabel awal, ya kira-kira output dari grade ini apa? Kira-kira outputnya apa? Nilainya berapa? Grade-nya berapa? B, Pak. B. Ada jawaban lain? Tidak ada, ya memang. Betul ya, jawabannya adalah B, grade B. Nah, di sini kan 80, di sini lebih besar sama dengan 80. Karena ada sama dengannya, maka masuk ke grade B. Ya, hasilnya adalah grade B. Sekarang kita ubah nilainya 40. Kira-kira nanti masuk grade yang mana? F, Pak. Ya, yang F ya. Karena kita lihat di sini 40 ini tidak masuk ke range manapun. Bahkan yang di grade D ini tidak masuk, karena grade D kan lebih besar sama dengan 50. Karena semuanya tidak masuk, maka dia masuk ke yang grade F. Seperti itu. Jadi if, else if, else if, else if, terus di sini else. Else ini kalau sudah tidak ada di range manapun. Jadi kalau di kondisi manapun nggak ada, kita pakai else atau pakai pilihan yang terakhir. Ini juga ada logic operator. Logic operator ini kita pakai and dan or. And or. Ini seperti belajar sistem digital ya. And dan or. Kalau di
Di sini contohnya OR ya. Kalau OR ini simbolnya seperti ini. Ini garis 2 seperti ini OR. Kalau di OR ini dia lebih mengutamakan nilai true. Jadi kalau misalkan di sini nilai A dan B ada yang true, maka pasti outputnya true. Contohnya seperti ini ya. Ini A true, B true, ya pasti true. Kalau A true, B false, true. Yang ini A-nya false, B-nya true, true. Ya ini kalau yang terakhir karena false semua, maka outputnya false. Ya pokoknya kalau OR itu jika ada yang true, maka nilainya true. Terus ada AND. Kalau AND ini kebalikan dari OR. Jadi kalau misalkan ada kondisi yang salah, ada kondisi yang false, maka outputnya pasti false. Contohnya di sini, kalau di sini kita salah satu A atau B ada yang false, maka outputnya false. Kalau yang pertama karena semua kondisinya true semua, maka outputnya true. Ya, ini ada contoh lagi. Nah, ini kira-kira outputnya apa? Kalau dilihat dari kode ini, outputnya mana? Ada yang tahu? Kira-kira outputnya he is authorized atau he is not authorized? Autores, Pak. He is authorized. Oke, betul ya. Jawabannya adalah he is authorized. Kenapa authorized? Ya, ada yang true ya. Ya di sini kan kita menggunakan OR. X lebih besar sama dengan 18 itu false ya. Ini salah. Tetapi yang ini DOB lebih besar sama dengan 1998 ini true. Ya, karena di sini ada satu nilai yang true, terus kita menggunakan OR, maka yang keluar adalah ini. He is authorized. Kalau seumpama kondisinya ini adalah false, maka yang keluar adalah yang he is not authorized. Seperti itu. Itu untuk operator kondisi. Jadi ada else dan false. Sorry, itu untuk logic operator. Logic operator ada false, ada or dan and. Kalau logic operator. Nah, ini jawabannya he is authorized. Ya, sekarang kita masuk ke statement percabangan yang lain. Di sini ada when statement. Kalau when statement ini menggantikan switch case ya. Jadi kalau di sini di Kotlin itu tidak ada switch case, adanya when. Ini kalau switch case itu biasanya kita jumpai di Java dan C++. Ketika menggunakan when statement, ketika kita menggunakan when statement, kita dapat memberikan 3 opsi atau lebih. Jadi kalau kita emang pilihannya banyak, itu kita bisa menggunakan when statement dibandingkan if else. Seperti itu. Jadi Android Studio itu akan bereaksi dengan aksi yang banyak jika menggunakan if statement itu kurang efektif karena kodenya nanti akan jadi banyak sekali. Nah, kalau misalkan pilihannya banyak, kita bisa menggunakan when statement. Nah, ini contohnya. Misalkan di sini ada 4, ya, kita juga bisa menambah lagi. Ini untuk kodenya ini sangat simpel ya, cukup berikan pilihan 1, 2, 3, atau A, B, C,
terus tinggal pakai panah saja. Tinggal kita pakai panah saja seperti ini. Oke. Jadi di sini ini dapat dari inputan user ya. Kita pakai read line. Jadi kalau misalkan user mengetik angka 1 misalkan, mengetik angka 1, maka total harga yang harus dibayarkan itu 7 US dollar. Kalau misalkan yang diketikkan atau diinputkan user itu 3, maka dia harus membayar 10 US dollar dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia mengetikkan bukan angka tapi berupa abjad, misalkan dia ketikkan huruf A atau C atau E gitu, maka yang muncul adalah you did not enter the correct size. Jadi kalau misalkan user menginputkan data yang tidak ada di sini, misalkan dia mengetikkan A, B, C, D, E atau mengetikkan angka 4 ya, kalau di sini kan mentoknya sampai 3, maka yang muncul adalah you did not enter the correct size. Seperti itu. Oke, itu penggunaan when. Sangat simpel sekali. Tinggal kita bisa menuliskan panah seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kalau user ngetik 2, maka yang muncul 7 US dollar. Oke. Dari percabangan, sekarang kita beralih ke perulangan atau for loop statement. Ini untuk for loop. Jadi loop itu ada for, ada while, ada do while. Nah, ini contoh yang for. Nah, ini untuk membuat perulangan dengan for, misalkan kita mengulang dari 0 sampai 5, itu cukup tuliskan titik-titik seperti ini ya. 0, titik-titik 5. Seperti ini. X in 0, titik-titik 5, terus print nilai X. Kira-kira kalau dicetak nanti outputnya seperti apa? Silahkan tulis di chat. Ini kalau dicetak, kira-kira seperti apa outputnya? Silahkan di chat, ditulis saja, nggak apa-apa. Kira-kira nanti nolnya ikut tercetak enggak ya? Kira-kira nolnya ikut tercetak enggak? Ikut, Pak. Ya, ikut ya. Oke, jawabannya betul. Jadi kalau kita cetak, maka nilainya itu bukan dari 1 sampai 5, tapi 0 sampai 5. Nolnya ikut tercetak. Oke, kita coba lagi. Ya, kalau yang ini kira-kira outputnya dari mana sampai mana? Outputnya dari X-nya itu dari range berapa sampai range berapa? 0 sampai 10, Pak. Ya, sama seperti yang tadi, cuma kalau yang tadi kan kita nilainya kan sudah dikasih ya. Di sini nilainya kan sudah ditentukan 5. Kalau yang di sini, kalau yang di slide setelahnya nilainya itu disimpan dalam variabel Y. Seperti ini. Oke, nah jadi 0 sampai 10.
Oke, kemudian di sini kita juga bisa menambahkan atau menggunakan array ya. Array kan kumpulan dari nilai, kumpulan dari variabel, kumpulan dari nilai-nilai. Kalau di sini isi dari array ini adalah bilangan-bilangan bulat atau integer yang disimpan dalam variabel X. Oke, seperti ini. Terus nanti menggunakan perintah for, nilai array ini akan dicetak, kira-kira ini outputnya seperti apa. Apakah nanti dia akan mencetak 10, 20, 30, 40, atau semuanya tercetak? Semuanya, Pak. Oh ya, ya betul ya, semuanya akan tercetak karena array ini kan dimulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3, dan 4. Kalau di sini indeksnya indeks in 0 sampai 4, maka semuanya akan tercetak. Ya, nanti outputnya seperti ini. Pak Avandi, izin bertanya, Pak. Ya, Yang tadi saat slide when, Pak, minta tolong dilihatin lagi. Nah, yang itu kan yang setelah ini, Pak. Nah, itu kan yang setelah ini, Pak. oh setelah ini. Ini, Iya, yang itu. Itu kan ada var size, read line, terus dalam kurung ada tanda seru 2 itu apa, Pak, oh maksudnya? ya, Tanda seru 2 itu. siap. Nanti akan saya jelaskan habis ini. Ini adalah nullable type. Nullable type habis ini akan saya jelaskan. Kan saya juga sudah share di El Nino tentang nullable type. Ini namanya adalah not null asserted. Jadi kalau kita menambahkan tanda seru 2 seperti ini, itu menandakan kalau misalkan inputan yang kita masukkan 0, itu tetap akan dijalankan. Jadi tanda seru kan artinya apa? Kalau kita memberikan tanda seru ke orang, itu kan artinya penegasan ya. Jadi ini menegaskan kalau size ini itu pasti nilainya bukan 0 dan pasti bisa dieksekusi. Seperti itu. Dan nanti lebih jelasnya setelah ini, setelah saya menerangkan slide ini, saya akan menjelaskan mengenai nullable type. Seperti itu, Mas. Siap, Sebentar, Pak. Makasih, ya Pak. habis ini ya. Ini pokoknya untuk penanganan 0. Jadi kalau misalkan yang dimasukkan 0, itu tetap bisa dieksekusi. Ya kita sampai mana tadi? Sampai ini ya. Ya ini 0 sampai 50. Harusnya 0 sampai 5. Ya betul, 10 sampai 50. Karena kan ini kan indeks ke 0 ya. Ini indeks ke 0, terus 0, 1, 2, 3, 4 ya. 10 sampai 50. Kita juga bisa menggunakan size seperti ini. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu panjang array-nya, kalau seperti tadi kan kita harus menghitung ya. Menghitungnya mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Ya kalau misalkan kita tidak tahu, kita bisa menggunakan size. Oke, tapi pas kita running, the warning message is run result show that the array size is, oh iya, ini kalau kita menggunakan size berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Yang dihitungkan tidak dari 0 kalau kita menggunakan size. Makanya yang di run itu dari nilainya itu 0 sampai 5. Ini 5. Ya, kalau misalkan koleksinya terlalu banyak, itu nanti kan akan terjadi error.
Jadi harusnya kan ini 4 ya, tapi ditulis 5. Sehingga nanti di sini muncul error. Datanya terlalu banyak, data yang kita masukkan, perulangannya terlalu banyak. Ya, maka dari itu kita bisa tambahkan min 1, size min 1. Sehingga nanti nilai dari X ini akan berubah menjadi 4. Kalau misalkan kita gunakan size saja seperti ini, kalau kita gunakan size saja nanti yang muncul adalah 5. Padahal di sini cuma ada 0, 1, 2, 3, 4. Makanya kita kurangi 1 supaya nilainya 4. Seperti itu. Nanti kalau di run, maka dia akan normal 10 sampai 50. Jadi kalau misalkan kita menggunakan atau mau mencetak array, daripada kita harus menghitung satu-satu, kalau misalkan nilai array-nya itu ada banyak, maka kita bisa menggunakan size min 1. Jangan lupa dikurangi min 1 karena array ini dimulai dari indeks ke 0. Seperti itu ya, paham ya? Ya, terus ada lagi perulangan. Tadi kita sudah membahas mengenai for loop, sekarang while loop. Untuk while loop ini hampir sama seperti for loop, cuma bedanya kalau di sini tergantung pada nilai boolean. Dan nanti juga akan ada increment. Jadi nanti nilainya akan di-increment. Jika nilai dari expression atau nilai kondisinya itu true, maka while statement ini akan mengeksekusi statement yang ada di dalam blok. Ini untuk flowchart-nya ini hampir sama seperti yang for loop. Jadi nanti diperiksa dulu. Kalau misalkan kondisinya ini memenuhi, maka akan dilakukan eksekusi pada statementnya. Kalau misalkan salah, maka akan dilewatkan. Ya, seperti itu. Oke, kalau ini kira-kira output-nya dari apa sampai apa reaksinya. Kalau kita lihat di sini, kita gunakan Recording stopped. Recording in progress. sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, Udah, Pak. mohon maaf tadi koneksinya terputus ya. Sedang di kampus saya tiba-tiba wifi-nya putus. Oke, ini kita menggunakan while ya. Di sini dilakukan pemeriksaan kondisi terlebih dahulu, kemudian dicetak. Terus nanti nilai X ini, nilai 1 ini
akan di increment atau ditambah 1 sampai nanti nilainya kurang dari 5 sampai nanti nilainya 5, nanti dia akan berhenti. Jadi kalau misalkan nilai X ini sudah lebih dari 5, misalkan 6, maka dia akan berhenti. Kira-kira nanti outputnya apa ini? Dari range berapa sampai berapa? 1 sampai 5, Pak. Oke, 1 sampai 5. Oke. Ya, jawabannya betul ya, 1 sampai 5. Jadi kalau kita lihat di sini, pertamanya X-nya 1, X-nya 1, terus 1 kurang dari 5, itu betul, maka yang dicetak X sama dengan 1. Terus nanti X-nya ditambah jadi 2, 2. Apakah kurang dari 5? Ya, 2. Terus nanti dan seterusnya sampai nanti 5. Jadi range-nya itu dari 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5 ya. Ada lagi selain while loop, ada dual. Kalau dual itu dia dicetak dulu baru dicek kondisinya. Misalkan di sini do dulu, dicek dulu kondisinya. Dicetak dulu baru dicek kondisinya benar atau salah. Kalau misalkan benar, maka statementnya dieksekusi. Kalau salah, berarti ya langsung dilewatkan. Nah, misalkan ini. Misalkan kita punya X sama dengan 1, nah ini nilai X-nya ini nanti akan ditambah terlebih dahulu, terus setelah itu dicek. Kok dicek ternyata masih kurang dari 5, maka akan diulangi terus sampai nanti nilainya lebih dari 5. Kalau sudah lebih dari 5, maka dia akan berhenti. Seperti itu. Kalau ini outputnya dari mana dari apa sampai apa kira-kira? Kalau tadi kan 1 sampai 5, kalau yang ini dari apa sampai apa? 1 sampai 6. Iya. Oke, itu langsung kita cek saja ya. Pakai Play Kotlin. Kelihatan ya browser saya? Koneksinya agak sedikit lambat nih. Oke. Banyak sekali ya. Ini sedang di rumah atau di kampus nih? Di rumah, Pak. Nah, ini saya coba ya, find main, membuka kurung tutup, var, X sama dengan 1, do, ini print, 1.
X sama dengan X. X plus plus. Terus di sini while X kurang dari sama dengan 5. Ya, ternyata jawabannya 1 sampai 5 ya, nggak sampai 6 ya. Jadi tetap 1 sampai 5. Tapi bedanya cara kerja eksekusi, cara mengeksekusinya saja yang beda. Jadi dicetak dulu, nilai 1 cetak dulu, baru nanti dicek kondisinya. Oh, 1 memenuhi, lanjut 2. Cetak dulu, oh 2 memenuhi, cetak 3, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, 1 sampai 5. Oke, terus di sini ada 3 jump expression, 3 structure jump expression. Ada break, ada continue, ada return. Ini kalau break ini langsung akan menghentikan perulangan. Jadi ketika kita sedang melakukan perulangan, misalkan menggunakan for atau while, terus kita tambahkan break, maka langsung berhenti perulangannya. Kalau continue itu akan melanjutkan perulangan. Kalau return nanti akan mengembalikan nilai. Ya, ini contohnya. Ini kalau dicetak kira-kira angkanya range-nya dari mana, dari apa sampai apa. Karena di sini kan saya tulis break ya, ada break kira-kira nanti range-nya dari apa sampai apa. Satu sampai 3, Pak. Ya, betul ya. 1 sampai 3. Jadi kalau misalkan dia itu sudah mencapai 3, dia akan berhenti. Kita cek. Oh, sampai 2 malah ya. Nggak sampai 3 ya. 1 sampai 2 saja. Karena kalau 3, dia break. Kita coba cek. If X sama dengan 3, ini lebih baik pakai kurung buka kurung tutup aja ya, biar gampang. Break. Gini aja. Taran. Ya, 3. Jadi kalau dia sudah mencapai 3, karena dia ini menggunakan duel ya, kita menggunakan duel maka berhenti. Misalkan kalau kita menggunakan while, ini terus while X kurang dari 5, maka ini perinlan ini masukkan terus X plus plus. Coba ini dihapus. Oke, ini kalau ini kita run. Ya sama ya. Duel sama while sama outputnya 1 sama 2. Kalau sampai 3, kalau misalkan 3 dia berhenti. Kalau misalkan di sini saya klik continue, maka dia akan melanjutkan ya 1 sampai 5, tetap dilanjutkan terus.
Jadi kalau mau menghentikan perulangan kita menggunakan break, kalau mau melanjutkan menggunakan continue. Seperti itu. Ya, sampai 2. Ini kalau continue, tadi saya sudah contohkan, maka 1 sampai 6 malah ditulisnya. Ini salah harusnya. Oh, karena di sini X-nya 0 ya. Ini 1 sampai 5. Kalau di slide 1 sampai 6, karena di sini X-nya kita state 0. Itu. Kalau return kalau return nanti kita akan diskusikan di topik yang lain. Mungkin di topik mengenai function. Kalau return statement. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ini sudah selesai untuk yang for loop. Untuk slide-nya bisa dilihat di Arduino. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Tapi ini mengenai itu, Pak, IDE-nya. Jadi kan Oh ya, saya apa? sudah install yang Android Studio sama IntelliJ IDEA. Nah, itu tuh kedua-duanya tuh selalu ada error kayak gini, Pak. Gradle sync failed. Selalu ada error kayak gitu terus, Pak. Saya udah cari-cari solusinya. Coba di share screen dulu, coba. Waduh, Sebentar, saya ini share screen, nggak apa-apa. saya di HP ini, Pak. Walah. Ya udah coba di share di Discord biar nanti bisa dilihat sama yang lain. Jadi kalau yang lain mengalami kesulitan yang sama bisa tahu. Oh, siap. Oke, siap, Di Pak. bagian diskusi pembelajaran ya. Oh ya, siap. Kan ada channel diskusi pembelajaran juga. Oke, terima kasih, Pak. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk absen. Sekarang kita beranjak ke slide yang selanjutnya. Oke, sampai sini sudah kelihatan slide-nya? Sudah kelihatan ya? Nah, jadi seperti yang saya bilang, kita juga akan membahas mengenai nullable types atau nilai nol ya. Nilai nol. Kadang kalau di Java ini nilai nol ini ya akan menyebabkan error dan mau nggak mau kita harus menghilangkan nilai nol. Kalau di Kotlin kita bisa mengatasi nilai nol ini dengan beberapa metode. Salah satunya adalah nanti kita bisa menggunakan not null asserted yang tadi ditanyakan. Oke, jadi ketika membuat program, terutama menggunakan bahasa Java untuk membuat aplikasi Android, ada satu hal yang tidak boleh kita abaikan, yaitu null pointer error atau NPE. Sebuah kesalahan yang terjadi saat kita ingin mengakses atau mengelola nilai dari sebuah variabel yang belum diinisialisasi atau variabel yang bernilai nol. Ini variabel yang masih nilai nol, belum ada nilainya atau belum diinisialisasi, ya itu akan menyebabkan error namanya null pointer error, null pointer exception. Karena sangat umum terjadi dan bisa berakibat fatal, NPE terkenal dengan istilah the $1 billion mistake. Jadi kalau kalian dulu, kalau misalkan kalian membuat aplikasi menggunakan bahasa Java, itu mungkin akan sering menjumpai NPE, null pointer exception. Kalau dulu kan sebelum saya belajar Kotlin, saya menggunakan Java untuk membuat Android, itu ya sering sekali
muncul error tulisannya null pointer exception, null pointer error. Pokoknya tulisannya null pointer error. Itu terus. Nah, kalau di Kotlin itu ada penanganan NPA, ada beberapa penanganan NPA. Karena kalau misalkan NPA ini tidak ditangani, akan menyebabkan aplikasi yang kita kembangkan rusak saat dijalankan. Dan kalau misalkan aplikasi kita develop aplikasinya rusak, itu biasanya di uninstall user. Kalau user sudah menginstall, itu biasanya dia tidak akan mau install lagi. Jadi untuk meyakinkan user terhadap aplikasi yang kita buat, itu sangat besar harganya. Kalau misalkan ada error ya, nanti user nggak mau install lagi. Nah, pada Kotlin kita dimudahkan untuk mengelola variabel sehingga dapat meminimalisir terjadinya null pointer error. Kotlin hadir dengan penanganan nullability yang mudah. Kotlin ini mampu membedakan objek yang boleh bernilai null dan objek yang tidak boleh bernilai null pada saat objek tersebut dibuat. Oke, contohnya seperti ini ya. Misalkan kita punya variabel namanya text, tipe datanya string, terus dia sama dengan null seperti ini, dan nanti dia akan muncul error. Nah, tapi kalau misalkan di sini kita tambahkan tanda tanya seperti ini, nah, maka variabel ini tidak akan diidentifikasi error. Jadi Kotlin akan memaksa kita menentukan nilai awal dari sebuah objek ketika dibuat dan tidak boleh bernilai nol. Jika ingin bernilai nol, kita bisa menambahkan dolar. Jadi misalkan saya buka IntelliJ IDEA dulu ya. Jadi kalau misalkan kita nulis variabelnya seperti ini, sampai dengan nol seperti ini, nanti akan muncul error di IntelliJ IDEA ya. Tapi kalau kita tambahkan tanda tanya, objek atau variabel ini tidak akan error. Sambil menunggu IntelliJ IDEA saya terbuka. Nah, ini contohnya. Dan contohnya ya, misalkan saya tulis tadi apa? Teks yang sama dengan 0. File teks string sama dengan 0. Nah, di sini akan muncul error ya, warnanya merah. Nah, tapi kalau kita tambahkan ini tanda tanya, nolnya akan hilang, tanda merahnya akan hilang, nolnya akan bisa dijalankan. Ya, ini salah satu penanganan, atau kalau kita pengen mengisi nilai variabelnya, nilai objeknya menjadi 0, itu kita bisa tambahkan tanda tanya. Seperti ini. Ya, sebenarnya seperti ini ya. Kalau misalkan pakai tanda tanya, nanti bisa dipakai variabelnya. Oke, terus kalau misalkan kita coba untuk mengakses variabel teks ini, misalkan kita file text length sama dengan text length, kita ingin melihat panjang teksnya misalkan. Nah, nanti kalau kita running, kita akan muncul error. Errornya adalah seperti ini. Error, Kotlin only save or not null asserted calls all
allow on nullable receiver of type string. Nah, ini kalau kita jalankan akan muncul error seperti ini. Nah, karena emang null ini kan tidak bisa, nggak ada nilainya ya. Jadi kalau kita panggil, kita pengen tahu panjang dari nilainya, kan pasti akan error karena nol ini tidak ada nilainya. Lalu bagaimana cara kita mengelola objek yang ditandai sebagai nullable? Bagaimana caranya? Nah, ini kita bisa menggunakan cara yaitu memeriksa objek tersebut apakah bernilai nol atau tidak. Jadi tetap di sini kita gunakan if else ya. Jadi yang tadi kita tulis itu kita masukkan ke dalam if. Kalau misalkan teks tidak sama dengan nol, maka munculnya file teks sama dengan teks titik length seperti ini. Jadi nanti otomatis tidak akan error, tapi nanti outputnya ya tidak muncul. Tapi kalau misalkan teksnya ini tidak nol, maka outputnya muncul. Nah, ini cara tradisional menggunakan if else. Compiler akan mengizinkan kita untuk mengolah nilai dari sebuah variabel yang kita tandai sebagai nullable. Seperti ini. Oke, sebelum dilanjut, absen dulu ya. Ini saya mau ngecas dulu. Ini mau ngecas laptop dulu. Baterainya mau habis. Oke, lanjut. Apakah ada suara noise selain suara saya? Ada suara lain selain suara saya nggak? Ada, Pak. Ya. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini caranya untuk bisa mengeksekusi variabel teks. Kita menggunakan if else. Jadi, kalau misalkan nilai teksnya tidak nol, maka akan dieksekusi. Kalau misalkan nilainya nol, maka ya sudah, outputnya kosong. Hasilnya kosongan. Nah, kita coba ya, misalkan ini saya hapus ya. Saya hapus, terus nanti di sini saya tulis if text tidak sama dengan nol, seperti ini, file text length sama dengan text length. Oke, seperti ini. Baru saya print text length. Oh, coba ini nggak pakai print dulu, coba run dulu. Itu salah satu cara penanganan ya. Salah satu cara penanganan error. Kita bisa menggunakan ini, tanda tanya seperti ini. Terus pakai if else seperti ini. Oke, ini contoh ya. Kalau misalkan ini saya run lagi. Hasilnya 0, tidak ada output apapun karena memang 0 kan tidak ada panjangnya ya.
Kalau misalnya ini saya isikan seperti ini, sekitaran, ya panjangnya 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi menggunakan if else. Oke, lanjut. Ya, itu kan cara penanganan yang pertama, kita bisa menggunakan tanda tanya, terus if else. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan save calls dan Elvis operator. Ini kalau yang pertama yang kita pelajari adalah save calls. Seperti namanya, save calls akan menjamin kode yang kita tulis aman dari null pointer exception. Dalam penggunaan save call, kita akan menggunakan titik dengan tanda tanya. Jadi sama seperti yang tadi, cuma ditambah titik aja. Thanks, text like. Dengan save call, compiler akan melewatkan proses jika objek tersebut bernilai 0. Jadi, misalkan ini saya komen, terus saya coba pakai save calls. Ini pakai, ya ini sama, terus ini pakai teks, tanda tanya, titik, length. Nah ini nggak error. Jadi salah satu alternatif selain menggunakan if else, ya kita bisa menggunakan text length seperti ini. Ini harusnya 0 ya. Ya kalau dijalankan ya sama seperti yang tadi. Isinya adalah 0, tidak ada isinya. Tapi kalau di sini nilainya string ya munculnya 4. Oh, ini belum di print ya. Ya seperti ini. Ini penanganan kesalahan. Kita bisa menggunakan save call operator. Oke. Selain menggunakan save call, kita juga bisa menggunakan Elvis operator. Elvis, kenapa dinamakan Elvis? Karena lambangnya ini, operatornya ini tuh simbolnya itu mirip rambutnya Elvis Presley. Saya tunjukkan Elvis Presley. Rambutnya itu melungker kayak rambutnya Elvis. Mana ya rambutnya Elvis yang dulu ya? Ini karena kalian orang-orang apa ya? Orang-orang milenial mungkin nggak kenal artis ini, artis zaman dulu. Rambutnya itu ya kayak gini, bentuknya melingkar depan gitu. Makanya di sini bentuknya ini. Makanya dinamakan Elvis operator. Kalau Elvis operator ini sama untuk penanganan nilai 0, cuma di sini kita bisa menetapkan nilai default. Jadi kalau misalkan kok variabelnya nilainya 0, maka variabel ini kita bisa beri nilai default. Jadi kalau 0, maka dia akan diisi 7. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan Elvis operator seperti ini. Ya ini tambahi Elvis operator. Kalau misalkan teksnya ini 0, maka teksnya ini akan bernilai 7. Ya, seperti ini kita run. Oh, belum cetak. Ya, ini sebenarnya penggunaan Elvis operator ini sama seperti kita menggunakan if else. Jadi kalau ini sebenarnya sama ketika kita menggunakan if else. Kalau misalkan
kodenya 0, maka nilainya 7. Seperti itu. Kalau di sini ini. Jadi kalau kita menggunakan Elvis operator, maka nilai dari teks ini akan berubah jadi 7. Kalau getaran 7. Ya gitu. Jadi nilai nolnya akan digantikan dengan nilai default. Ini bisa kita gantikan bebas nilainya. Nah, bisa 80 juga bisa. Ya, penggunaan Elvis operator ini sama seperti if else ya, seperti itu. Sebaliknya jika teks bernilai 0, maka default value akan dikembalikan. Ini kalau misalkan nilainya tidak, Elvis akan mengambilkan nilai teks like jika teks tidak bernilai 0. Jika teks bernilai 0, maka default value akan dikembalikan. Jadi kalau 0, maka yang dieksekusi yang default value. Oke, terus yang terakhir ada null assertion, not null assertion. Ini seperti yang tanyakan tadi, kita menggunakan tanda seru seperti ini. Dengan non-null ini, compiler akan mengizinkan kita untuk mengakses atau mengelola nilai dari sebuah objek nullable. Namun penggunaan operator tersebut sangat tidak disarankan karena akan memaksa objek menjadi non-null, sehingga ketika objek bernilai null, Anda akan tetap berjumpa dengan not null dengan null pointer exception. Jadi untuk ini non-null assertion ini sebenarnya itu tidak direkomendasikan. Jadi kalau kalian menggunakan ini ya, misalkan di sini menggunakan IntelliJ IDEA atau menggunakan menggunakan Android Studio, kalau kita pakai ini, pakai non-null ini, tetap dia tidak akan error. Tapi kalau kita jalankan, dia akan error. Nah, kenapa error? Karena di sini null. Jadi kalau kalian menggunakan operator ini, kalau sudah yakin seyakin-yakinnya kalau variabel kita itu tidak akan null. Kalau misalkan variabel kita, kalau kita tidak yakin nilainya itu, kalau kita tidak yakin ada nilainya itu tidak null, maka jangan pakai ini, jangan sekali-kali pakai ini, lebih baik pakai yang Elvis operator aja. Pakai Elvis operator. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian menggunakan ini non-null assertion, pastikan variabelnya ini nilainya tidak null. Seperti itu. Ya, itu beberapa teknik untuk penanganan nilai null supaya tidak terjadi error yang namanya null pointer exception. Oke, dari sini mungkin ada yang mau tanyakan. Sudah absen semua belum? Ya, Pak. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini ada, sebenarnya saya menyembunyikan sebuah latihan. Dan, jadi ada sedikit latihan supaya kalian itu
paham karena ini kan mata kuliah praktek ya, harus praktek langsung. Ya kalau misalkan kalian mau, kalian harus ini mencoba kode yang ada di slide pertemuan ketiga, kode yang if else dan juga when, terus yang perulangan. Nah, terus untuk supaya saya tahu bahwa apa yang saya sampaikan itu dipahami, ini ada sedikit latihan. Tentu saja latihannya ini berkaitan dengan flow control dan juga nullable type. Di sini ada 2 soal saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, soal yang pertama adalah soal mengenai mengenai fundamental Python, utamanya mengenai apa yang barusan saya sampaikan, yaitu penanganan nilai nullable type. Nah, seperti ini. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana memodifikasi, hanya memodifikasi saja, memodifikasi kode ini supaya outputnya itu yang result A itu 54, yang result B itu 103. Ya, jadi yang ini nggak perlu dihapus ya, tinggal kalian memodifikasi yang bagian ini saja, bagian fungsi calculated result saja. Seperti itu. Jadi nilai A, B, C nggak perlu diubah, nilai ini nggak perlu diubah, nilai ini nggak perlu diubah. Yang kalian ubah adalah nilai yang ada di dalam calculate result. Terus di sini ada sedikit tips, yaitu kalian gunakan Elvis operator. Ya, tipsnya kalian bisa gunakan Elvis operator. Ini lambangnya Elvis operator seperti ini. Nah, coba kerjakan. Minggu depan kita bahas. Kalian gunakan Elvis operator. Terus itu yang pertama ya. Nah, ini gunakan Elvis operator. Nilai C itu berikan nilai default 50. Nah, seperti itu. Saya yakin kalian bisa. Pokoknya outputnya harus result A 54, result B 103. Yang kedua ini terkait flow control. Seperti ini kita penggunaan continue dan break. Ini perbaiki ekspresi pada kode jika number bernilai genap, maka proses beriterasi akan dilewatkan. Jadi otomatis nanti outputnya ini nilainya adalah ganjil semua. Yang nilainya genap itu dilewatkan. Terus yang tuduh 2, jika nilai lebih dari 15, maka proses iterasi akan dihentikan. Jadi jika nilainya bernilai 15, nilai number bernilai 15, maka proses iterasi akan dihentikan. Yang ketiga adalah lengkapi inisialisasi variabel result dengan rumus perhitungan number x, number plus 10. Sehingga jika ditampilkan dalam konsol, munculnya seperti ini. Ya, seperti ini. Pokoknya kalian modifikasi kode ini supaya nanti hasilnya seperti ini. Oke, untuk deadline-nya minggu depan pada tanggal 19. Oke, itu adalah latihannya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Nah, ini bisa
lihat sendiri di El Nino ya. Di sini saya hidden. Ada yang mau tanyakan terkait tugasnya? Izin bertanya, Pak. Ya, Untuk yang tugas tadi yang kedua itu untuk memperjelas tadi itu maksudnya tiap tuduh 1, tuduh 2, tuduh 3 itu ada hasilnya atau dalam hasilnya itu langsung yang tadi Pak paling bawah. Terima ya, kasih. sebenarnya ya hasilnya langsung sampai bawah. Hasilnya langsung di bawah. Jadi sebenarnya tuduh 1, 2, 3 ini untuk membantu saja. Ya, pokoknya kalian modifikasi kode ini supaya hasilnya adalah ini. Itu sama seperti yang soal nomor 1, kalian modifikasi ini supaya nanti outputnya ini. Ya, mungkin bisa coba sekalian dibuka ya di El Nino. Jadi deadline-nya sampai tanggal 19 jam 1. Jadi saat kuliah dimulai ya saya harap sudah nggak ada yang ngerjain tugas lagi. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Saya Pak izin bertanya. Ya. Pak izin bertanya itu yang pertemuan 2 itu kan ada videonya. Itu videonya kok nggak bisa diputar kenapa ya Pak? Terima kasih. Oh, itu karena saya private ya mungkin. Ya maaf nanti saya bikin public. Karena saya private Mbak. Baik Pak, terima Ya. kasih. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya mungkin agak sedikit membingungkan, makanya kodenya dicoba ya. Kode yang ada di slide dicoba dulu supaya nanti lebih paham. Sehingga nanti bisa mengerjakan tugasnya. Ada lagi nggak? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan dicoba mengerjakan coding exercise-nya. Semoga berhasil. Kalau bisa ya dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.